untuk mengenal macam-macam syirik akbar, mau tidak mau kita singgung sedikit tentang apa saja macam-macam tauhid ya. Saya akan jelaskan secara sederhana. Pertama namanya tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu meyakini Allah itu esa, Allah Tuhan yang esa, hanya Allah yang menciptakan, atau Allah bersendirian, Allah esa, maha esa, yaitu bersendirian dalam penciptaan alam, kemudian dalam pemilikan alam semesta, dalam pengaturan alam semesta. Nah, ini disebut secara istilah kita namanya adalah tauhid rububiyah, mengenai pengaturan alam semesta. Allah maha esa, ya, qul huwallahu ahad, Allah maha esa, maksudnya di antaranya Allah esa dalam rububiyah. Allah maha esa, dia sendirian, tidak berbilang. Kemudian dia yang menciptakan alam semesta juga sendirian, dan dia juga yang memiliki alam semesta ini seluruhnya juga sendirian, dan dialah Allah yang mengatur alam semesta sendirian. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut serta dalam mengatur alam semesta. Semuanya keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini namanya tauhid rububiyah istilah. Yang kedua, tauhid al-asma wa sifat. Apa maksudnya tauhid al-asma wa sifat? Yaitu Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Namanya pun demikian karena nama Allah mengandung sifat-sifat. Artinya tidak ada sesuatu pun yang sifatnya menyamai sifat-sifat Allah. Contoh sederhana, di antara sifat-sifat Allah adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Ilmu Allah adalah ilmu yang Allah langsung berilmu tanpa didahului dengan kebodohan. Allah tidak didahului kebodohan. Dan ilmu Allah adalah sempurna, meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah tidak diliputi dengan kelupaan, ya, tidak diliputi dengan kelupaan. Manusia punya ilmu, tapi ilmunya tidak sama seperti ilmu Allah. Di antaranya manusia didahului dengan kebodohan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan akal, hati agar kalian bersyukur. Tadinya manusia dalam kondisi jahil, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah ciptakan bagi dia sarana untuk belajar, dengan dia bisa melihat dan dia mendengar dan dia berfikir, maka dia punya ilmu. Itu manusia diawali dengan kebodohan, kemudian dia punya ilmu. Adapun Allah tidak dengan kebodohan. Kemudian dia punya ilmu. Ilmu itu pun terbatas, sangat kecil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Bahkan ketika kita disuruh bahas tentang ruh, kita tidak tahu padahal ruh ada dalam tubuh kita. Bagaimana ruh ini hakikatnya? Tercipta dari unsur apa? Bagaimana dalam tubuh? Besarkah, kecilkah, tinggikah? Bagaimana, kenapa dia bisa tersebar dalam tubuh? Ya, dan kita yakin ada ruh dalam tubuh kita. Tapi kita tidak mengerti sama sekali tentang ruh tersebut, menunjukkan ilmu kita sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, ilmu kita ya'tarihi nisyan, ditimpa dengan namanya lupa. Adapun Allah, wa ma rabbuka nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan lupa. Manusia lupa. Jangankan 10 tahun lalu, berapa hari lalu bisa jadi lupa. Sehingga ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Nah, kalau ada yang mengatakan ilmu manusia sama dengan ilmu Allah, inilah syirik, ya. Jadi namanya tauhid al-asma sifat, maksudnya Allah sifatnya maha sempurna. Yang ketiga namanya tauhid al-uluhiyah. Maksudnya apa? Hanya Allah yang berhak disembah. Allah esa, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat ini mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah, konsekuensi. Artinya apa? Yang berhak disembah itu yang rububiyahnya, dia maha esa dalam rububiyah dan maha esa dalam asma sifat. Karena dia yang menciptakan alam semesta, dan dia yang memiliki alam semesta, dan dia mengatur alam semesta, dan sifatnya maha sempurna, maka dia yang berhak untuk disembah. Maka penyembahan tidak berhak kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, ketika kita tahu macam-macam tauhid, maka kita juga bisa tahu macam-macam syirik.